pertanyaan kembali ke kita. Kalau berdasarkan riset, berdasarkan sejarah, 100 tahun usia itu ada kebangkitan di sana. Setiap 100 tahun usia sesuatu, ada hal yang luar biasa di sana. Maka menjadi pertanyaan, apakah 2028 ini 100 tahun Sumpah Pemuda, ada hal yang baru atau ada kebangkitan apa di sana dari Wadah Pemuda? Tentu ini menjadi refleksi kita malam hari ini. HUT KNPI-K 53, saat Budiman Lubis ajak pemuda menjadi cahaya perubahan menuju Indonesia emas. Semangat persatuan, optimisme, dan tekad membangun negeri mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-53 Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI yang dirangkai melalui kegiatan silaturahmi dan dialog kebangsaan di Gedung Pemuda DPP KNPI Jakarta Selatan, Jumat 24 Juli 2026 malam. Mengusung tema pemuda sebagai pelopor kemajuan bangsa, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi bagi generasi muda untuk memperkuat komitmen dalam mengawal masa depan Indonesia. Acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur atas perjalanan 53 tahun KNPI dalam mengabdikan diri bagi pembinaan dan pemberdayaan pemuda Indonesia. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum DPP KNPI Saat Budiman Lubis, SPDI, Sekretaris Jenderal DPP KNPI Roy Stevi Wendy, SEMM, Bendahara Umum Rahmat Akbar, SE, Ketua Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI Profesor Dr. Ilyas Indra, SHMH, beserta jajaran pengurus dan tokoh-tokoh kepemudaan dari berbagai daerah. Dalam pidato kebangsaannya, Saat Budiman Lubis menegaskan bahwa usia ke-53 KNPI bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat peran pemuda sebagai kekuatan moral, sosial, dan intelektual dalam mengawal pembangunan nasional. Bangsa ini tidak dibangun oleh mereka yang menunggu kesempatan, tetapi oleh mereka yang berani menciptakan kesempatan. Pemuda Indonesia harus menjadi cahaya perubahan, bukan sekedar mengikuti arus zaman, melainkan menjadi penentu arah perjalanan bangsa. Mari kita buktikan bahwa energi, gagasan, dan karya pemuda mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, adil, dan bermartabat, ujar Saat. Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan keberanian untuk mengambil tanggung jawab dalam menghadapi tantangan global. Persatuan adalah kekuatan terbesar pemuda. Ketika kita bersatu, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. KNPI harus menjadi rumah bersama yang melahirkan pemimpin-pemimpin berintegritas, inovator, wirausahawan, serta tokoh bangsa yang mengabdikan dirinya untuk kemajuan Indonesia. Mari kita wariskan optimisme, bukan pesimisme, karya, bukan sekadar wacana, dan pengabdian, bukan kepentingan pribadi, tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP KNPI Roy Stevi Wendy menekankan bahwa pemuda harus berani mengambil peran dalam setiap kebijakan strategis bangsa. Menurutnya, arah pembangunan nasional harus dijawab oleh generasi muda melalui inovasi, kewirausahaan, penguasaan teknologi, serta semangat nasionalisme yang kuat. Pemuda harus menjadi pelaku perubahan, jangan hanya menjadi penonton terhadap berbagai kebijakan strategis bangsa. Saatnya generasi muda hadir dengan solusi, karya, dan kontribusi nyata agar kekayaan serta potensi Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, ujar Roy. Dialog berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan mengenai pentingnya menjaga persatuan, memperkuat nasionalisme, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi, teknologi, dan geopolitik dunia. Menutup rangkaian dialog kebangsaan, Ketua Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI Profesor Dr. Ilyas Indra, SHMH, mengajak seluruh kader KNPI menjadikan usia ke-53 sebagai momentum memperkuat dedikasi dan pengabdian kepada bangsa. Semangat 53 tahun KNPI adalah semangat dedikasi dan pengabdian. Hari ini kita membuktikan bahwa kekuatan kolektif adalah jawaban mengapa kita semua menjadi bagian dari KNPI.
Dengan persatuan kita akan terus melahirkan gagasan, karya, dan kepemimpinan yang membawa manfaat bagi Indonesia, tuturnya. Peringatan HUT ke-53 KNPI menjadi penegasan bahwa organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia ini akan terus menjadi rumah besar pemuda lintas daerah, profesi, dan latar belakang untuk melahirkan generasi yang berkarakter, berintegritas, serta siap mengawal terwujudnya Indonesia Emas melalui semangat persatuan, inovasi, dan pengabdian kepada bangsa. Dari Gedung KNPI Rasuna Set Jakarta, Gus Ceker dan Mas Jo Arifin melaporkan. 53 tahun ini, teman-teman pengurus, kita coba refleksikan kembali. Di benak saya ketika 53 tahun usia KNPI muncul dua pertanyaan. Sebagai refleksi ulang tahun kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah KNPI hari ini masih menjadi rumah besar bagi kepemudaan di Indonesia? Itu menjadi satu pertanyaan yang sangat mendasar dalam pikiran saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pemuda di Indonesia hari ini masih menjadi tonggak dan tolak ukur dari perubahan bangsa kita? Kenapa muncul dua pertanyaan ini? Untuk pertanyaan yang kedua, kita bisa melihat sejarah bangsa kita, bahwa negara kita berdiri hasil perjuangan dari para pemuda. Di tanggal 20 Mei 1908 yang hari ini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, itu peran pemuda di sana untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita harus bersatu, kita harus berpendidikan, dan bangsa kita harus merdeka. Ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Peran pemuda di sana. Kemudian di 1928 Sumpah Pemuda dideklarasikan. Peran pemuda untuk menyatukan keberagaman berbagai daerah di Indonesia, berbagai suku bangsa, kemudian mendeklarasikan Sumpah Pemuda yang kita peringati, yang insya Allah 2 tahun lagi di tahun 2028 akan genap usia Sumpah Pemuda itu 100 tahun. Menjadi pertanyaan kembali ke kita, kalau berdasarkan riset, berdasarkan sejarah, 100 tahun usia itu ada kebangkitan di sana. Setiap 100 tahun usia sesuatu, ada hal yang luar biasa di sana. Maka menjadi pertanyaan, apakah 2028 ini 100 tahun Sumpah Pemuda, ada hal yang baru atau ada kebangkitan apa di sana dari wadah pemuda? Tentu ini menjadi refleksi kita malam hari ini. Kemudian 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, peran pemuda juga di sana. Pemuda yang menggerakkan, pemuda yang menculik Bung Karno untuk memaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka peran pemuda dari sejarah bangsa kita sebelum kemerdekaan sampai pada kemudian kemerdekaan Republik Indonesia, maka perannya luar biasa di sana. Ini menjadi refleksi kita, apakah sekarang ini pemuda perannya masih dibutuhkan untuk perubahan bangsa kita. Kalau kita melihat sejarah dunia kemudian, bagaimana Amerika gerakan kepemudaannya kemudian merevolusi sistem negara mereka menjadi demokrasi modern, Korea Selatan menggerakkan pemudanya bergerak kemudian merubah negaranya yang dalam status ancaman peperangan kemudian menjadi pusatnya teknologi di sana, pusatnya fashion di sana, dan kemudian pusatnya industri kreatif. Kemudian Singapura bagaimana kemudian setelah di bawah bayangan perpisahan wilayah dengan Malaysia, di bawah bayang-bayang negara-negara besar di sekelilingnya, pemudanya bergerak kemudian menjadi negara maju, maka perubahan dunia juga kehadiran pemuda ada di sana. Jauh lebih dalam lagi kalau kita lihat bagaimana pemuda mengambil peran dalam perubahan dunia, dalam perebutan kekuasaan, dalam memperlebar wilayah pemerintahan, dalam membawa perubahan besar, pemuda ada di sana. Kalau kita lihat tokoh-tokoh dunia zaman dulu seperti Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel atau yang sekarang kita sebut dengan Istanbul di usia 21 tahun. Menjadi pertanyaan sama kita, 21 tahun kemarin kita sedang apa?
kalau Al-Fatih sudah menaklukkan sebuah bangsa yang kuat yang ribuan tahun tidak bisa ditaklukkan oleh negara-negara lain. Maka ini menjadi refleksi bagi kita bersama, teman-teman DPP KMPI. Kita perlu menjawab ini, kemudian menuangkannya dalam bentuk gagasan sehingga kita tahu bagaimana kita bergerak. Untuk pertanyaan yang pertama, maka apakah KMPI masih menjadi rumah besar kepemudaan? 53 tahun yang lalu, 23 Juli 1973, dideklarasikan Deklarasi Pemuda berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai wadah berhimpun organisasi masyarakat kepemudaan. Maka dengan situasi yang kita, kalau orang Medan bilang TST, tahu sama tahu gitu ya. Dengan situasi hari ini kepemudaan, khususnya KMPI, maka butuh sebuah gebrakan, butuh sebuah gerakan kemudian kita untuk menyatukan kembali bagaimana pemuda bisa bersatu dan bergerak agar kemudian bisa berdampak terhadap banyak hal, khususnya kepada masyarakat kita. Maka setelah Rakernas kemarin, saya diskusi sama teman-teman DPP KMPI, yuk kita buat cara berbeda. Albert Einstein pernah bilang, hanya orang gila yang pengen hasil berbeda dengan cara yang sama. Maka kalau kita pengen ada dampak luar biasa, pengaruh KMPI kita terhadap kepemudaan, maka kita harus membuat cara-cara yang berbeda yang bisa kemudian menyatukan, menggerakkan, dan juga memberi dampak. Maka ada satu target kita di dalam kepengurusan kita priorisasi, bagaimana organisasi kepemudaan yang berhimpun di bawah KMPI kemudian kita rangkul kembali, kita ajak kembali. Kalau dulu teman-teman, ya kegiatan-kegiatan besar, kongres, rakernas, pelantikan, ini wadah berkumpulnya bersama-sama teman-teman OKP. Tetapi kemudian saya terpikir bahwa yuk kita, situasinya sedang tidak sama gitu. Situasinya sekarang ini sedang berbeda. Selamat datang Ketua Harian DPP KMPI, Ketua DPD KMPI Provinsi Sulawesi Tenggara, Bung Hendrawan Sumustia. Tepuk tangan buat beliau. Dari Kejari, Sulawesi Tenggara. Boleh di sini? Bung Ketua. Ya. Maka teman-teman semua, tidak harus kemudian rangkaian kegiatan-kegiatan besar yang kita mengumpulkan teman-teman kepemudaan. Karena situasinya, kondisinya seperti ini, maka butuh kehadiran kita. Kita bersilaturahim, kita kemudian mengumpulkan dan mengajak, menyatukan visi dan gagasan kembali. Maka dalam satu organisasi ini ada satu hal yang harus sama-sama kita jalankan, yaitu kita safari, turun kita ke bawah, turun agar bisa menyatukan visi kita, memberi dampak yang nyata buat dunia kepemudaan. Yuk kita nanti turun ke bawah, kita hadir, kita ajak teman-teman, kita silaturahim ke teman-teman OKP, sehingga kita kunjungi satu persatu, kita samakan visi kembali, kemudian kita satukan kepemudaan Indonesia memberi dampak yang besar. Teman-teman semua, 53 tahun usia KMPI bukan hanya menjadi perayaan saja, tetapi harus menjadi refleksi bagi kita untuk membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Untuk itu, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Komite Nasional Pemuda Indonesia ke-53 tahun, yang pada kesempatan kali ini kita memasang tema Pemuda Bergerak Berdampak untuk Indonesia Maju. Jadi kalau teman-teman terima logonya, di bawahnya ada tema kita. Sudah waktunya kita bukan hanya sekedar bergerak, tetapi kemudian harus memberikan dampak yang nyata buat lingkungan sosial kita, buat lingkungan kepemudaan kita, dan juga buat banyak hal yang bisa kita berikan. Selamat Hari Ulang Tahun Komite Nasional Pemuda Indonesia ke-53 tahun, usia yang tidak muda, sudah lebih dari setengah abad. Mudah-mudahan ini menjadi daya dorong dan semangat juang kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.